Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pimpinan pesantren yang saya hormati, Dewan Guru, Dewan Santri, dan santri baru yang saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini saya bisa bertemu dengan Anda sekalian. Ini merupakan kebanggaan bagi saya dan merupakan memori ya, mengingat kembali beberapa puluh tahun yang lalu. Jadi tadi sebenarnya dikatakan tahun 69 saya mulai masuk ke pesantren ini. Tapi dulu tidak ada penerimaan seperti ini, masuk saja. Sekarang alhamdulillah dengan perkembangan zaman dan perkembangan administrasi ya, alhamdulillah ada acara penerimaan seperti ini. Dan ini patut untuk disyukuri oleh kita semua. Pada kesempatan ini saya karena waktu umum terbatas ya, saya diberi tema atau judul dalam pertemuan ini atau taujihat ini, yaitu relasi kiai dan santri. Relasi kiai dan santri, hubungan kiai dan santri. Bagaimana hubungan kiai dan santri itu? Mungkin saya untuk pertama kali saya akan bacakan ayat Al-Quran surat At-Taubah ya, ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh benar-benar telah datang kepadamu seorang rasul dari kaumnya sendiri. Berat rasanya olehnya penderitaan yang kamu alami, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, dan bersikap penyantun dan penyayang terhadap orang-orang mukmin. Kenapa saya sampaikan ayat Al-Quran ini? Karena ayat ini sangat erat hubungannya dengan visi dan misi ataupun kewajiban seorang kiai. Di sini kenapa visi misi dan kewajiban seorang kiai disampaikan dalam ayat itu? Karena ayat itu kan berhubungan dengan tugas Rasulullah SAW. Kita patut diketahui bahwa ada hadis al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Jadi kalau nabinya mendapat tugas sebagaimana disampaikan di dalam ayat Al-Quran tadi, maka sudah barang tentu pewarisnya akan melanjutkan apa yang menjadi tugas yang mewariskannya. Yaitu apa? Tadi seorang rasul itu dari kaumnya, kiai itu dari kaumnya, kiai itu dari bangsa atau sama jenis kamu sendiri. Kiai itu bukan dari malaikat, kiai itu bukan dari jin dan sebagainya, tapi sama seperti kamu. Ya, kalaulah Anda, adik-adik, anak-anakku sekalian tahu, tadi aja ya diceritakan saya sebagai profesor, doktor, dan sekolah di mana-mana. Tapi pada dasarnya, asalnya seperti kamu atau kalian semua. Bapak saya adalah seorang petani, pedagang. Bapak saya dulu buruh tukang ngegiling tarik, punya helm. Dulu saya akan melanjutkan sekolah juga gak mampu. Oleh orang tua saya dinasihati, udahlah gak usah sekolah karena asal di sekolah pada waktu itu kan membutuhkan biaya. Udah jangan pesantren saja. Kayaknya saya pesantren dulu, pesantren saya di Tasik, di pesantren Fauzan. Ya, ada ini apa Paulus Nur ya, putranya itu yang menjadi novelis itu. Nah itu saya pesantren di sana. Jadi memang ya dalam pesantren waktu itu ya hidup dalam pesantren sederhana. Nah, tapi karena saya bersikeras ingin sekolah,
tanpa beritahu kepada ayah saya cari sekolah ya di PGRU, dan sudah barang tentu ini dengan menyendirikan ataupun menyisakan uang jajan yang harus pakai jajan dan pakai bayar SPP dan sebagainya. Jadi itulah, jadi semua itu tidak berasal dari senang-senang saja, dari kemelaratan, keterbatasan, dan itulah yang dihadapi oleh saya dan mungkin juga dialami oleh sebagian Anda. Jadi saya semua ya, kiai ataupun ajengan, semuanya sama. Manusia ada kepedihannya, ada kesusahannya. Berat terasa olehmu penderitaan yang kamu alami. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Jadi para kiai itu merasa sebetulnya beban ya. Ada santri itu bebannya sebetulnya bukan beban dalam arti negatif ya. Beban berarti positif. Ini ada orang tuanya yang menitipkan ke sini, apa yang harus dilakukan supaya jangan kelaparan, supaya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga nantinya bisa bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Itu yang menjadi penderitaan atau berat rasanya untuk para kiai, para ajengan. Kemudian saya berikan keimanan dan keselamatan bagimu. Ya tadi harisun alaikum ya, ma'alif tadi ya, tadi azizun alaikum ma'alifun harisun alaikum. Jadi menginginkan keimanan, keselamatan bagimu. Jadi di pesantren ini dibuat peraturan-peraturan yang tujuannya, visi misinya agar kamu mendapatkan ilmu yang manfaat, agar kamu tetap mendapatkan bimbingan keimanan, dan ada yang keselamatan. Ya itu ya, itu yang menjadi ya, apa yang menjadi keinginan daripada pengelola pesantren, dari para kiai dan para ustadz ya. Kemudian dalam bersikap penyantun dan penyayang terhadap para mukmin. Para kiai, para santri bersikap penyantun dan penyayang kepada seluruh santrinya. Walaupun ini pada awalnya kan tidak pada kenal dengan santri-santri ini, tapi kalau sudah ada di pesantren ini, Anda bagaikan anakku sendiri. Jadi kalau Anda merasakan sakit, kami guru-guru dan pengelola pesantren merasa sakit juga. Bisa dibayangkan dulu waktu zaman COVID ya, betapa susahnya para kiai, para ajengan, para pengelola pesantren agar Anda selamat jauh dari penderitaan COVID itu. Itulah yang digambarkan dalam surat At-Taubah tadi ayat 198, sesuai dengan keadaan di pesantren ini. Ya tadi ada yang bisa menjelaskan. Ini kan pesantren, kiai dan santri. Ada yang tahu apa itu pesantren? Coba masuk tangan. Dalam pesantren, supaya Allah madengkeun, mengumpulkan supaya aktif ya, supaya ngantuk dan supaya ngobrol. Nah kalau tadi yang ngobrol itu di laki-laki, sekarang di ibu-ibu yang banyak ngobrol. Nah, ada yang tahu apa itu pesantren? Ya, sekarang itu ada Undang-Undang Republik Indonesia tentang pesantren ya, nomor 18 tahun 2019. Itu harus dihafal ya, harus tahu dasar dari pendirian pesantren ya. Walaupun kita dulu mendirikannya tidak berdasarkan ini, karena kita kan sudah lahir tahun 102 tahun yang lalu. Nah, sedangkan dalam pesantren kan baru tahun 2019. Tapi sekarang setelahnya ada undang-undang, kita harus menyelesaikan dengan undang-undang ini. Undang-Undang Pesantren nomor 18 tahun 2019. Apa itu pesantren? Nah, pondok pesantren, kalau di kita pondok pesantren. Di daerah lain dinamakan dayah. Ya, ada lagi surau, ada menasah, atau sebutan yang lain. Ya. Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan yayasan, organisasi Islam dan atau masyarakat yang menanamkan keimanan ketakwaan, menyampaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, yang tercermin dari sikap rendah hati yang perhatikan ya,
Ciri khas pesantren itu rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka negara kesatuan Republik Indonesia. Panjangnya, so pertama dilihat ya dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun sebenarnya 2019. Nah, ini Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 merupakan anugerah dari pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh Pak Jokowi ya, yang dari dulu oleh para politikus diperjuangkan supaya pesantren itu ada perlindungan. Tapi dengan perjuangan yang lama akhirnya pada 20 Oktober ya, beberapa tahun yang lalu 2019-2020 ya, itu diundangkan 2019 ya, diundangkan dalam pesantren ini, dan akhirnya menjadi Hari Pesantren. Nah, itu pada tanggal Hari Pesantren apa? Untuk memperingati dulu resolusi jihad. Resolusi jihad. Jadi dulu pada tanggal 22 Oktober tahun 1945 itu ada resolusi jihad. Setelah Indonesia merdeka, itu kan Indonesia tetap mendapat ancaman dari negara asing. Nah, kemudian Presiden Indonesia waktu itu Bung Karno meminta fatwa dari Almarhumah Hasyim Asy'ari, Syekh Hasyim Asy'ari ya. Nah, maka diadakanlah itu fatwa resolusi jihad untuk melawan penjajahan yang kesekian kalinya. Nah, itu. Ya. Nanti dilihat ya di dalam ini supaya tidak berkepanjangan. Di dalam undang-undang pesantren itu apa yang dinamakan kiai. Jadi kalau kita kiai atau ajengan di Lombok itu tuan, kalau di Kalimantan itu tuan guru. Ada lagi andre guruta, ada iniya, ada syekh, ada buya, ada nyai. Ya. Kalau di Jawa itu nyai, kalau ibu-ibu ya itu ada sebutan. Ada lagi santri ya, kita adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di pesantren. Tapi santri sebetulnya bukan hanya yang mondok saja, tapi siapapun yang berakhlak seperti santri, dia adalah santri. Nah, itu benar ya. Nah, selanjutnya untuk mengetahui dari relasi kiai dan santri, perlu kita bandingkan dulu dengan sistem pendidikan yang ada. Jika di sebuah universitas, orang akan mengenal istilah dosen dan mahasiswa. Seperti saya ya ngajar di UIN Yogyakarta. Jadi saya itu sudah pensiun ya 2 tahun yang lalu, karena guru besar atau profesor itu pensiunnya umur 70 tahun. Saya insya Allah sekarang masuk ke 72 tahun. Tapi walaupun demikian, saya diangkat menjadi guru besar emeritus penghargaan ya di UIN Jogja. Kemudian juga saya ngajar di UNU Solo, juga ngajar di UII S3-nya ya, dan ngajar di Cipasung. Jadi kalau nanti saya masih ada umur juga, Anda melanjutkan di Pasung, insya Allah akan bertemu dengan saya di S2 Cipasung. Ya itu ya. Nah, jadi kalau sebagai pengalaman saya ya, saya mengalami di pesantren, juga mengalami di perguruan tinggi. Di perguruan tinggi ada istilah dosen dan mahasiswa. Dalam sejarah pesantren kita dikenalkan dengan istilah kiai santri. Sekilas mungkin kelihatannya sama, tapi sebetulnya pada kenyataannya relasi atau hubungan antara kiai santri berbeda dengan dosen dan mahasiswa. Jadi kalau dosen dan mahasiswa ya berhubungan, ada relasi itu selama ada jam pelajaran. Setelah jam pelajaran ya sudah selesai, nggak ada apa-apanya lagi. Ya gitu kan. Jadi kalau kiai santri tidak terbatas di jam pelajaran, di luar jam pelajaran juga masih ada kewajiban-kewajiban untuk mentransformasi keilmuan, karena kiai adalah sebagai pendidik spiritual para santri. Jadi mempunyai hubungan istimewa
antara kiai dan santri. Jadi di luar materi pelajaran, ya, kalau pokoknya saya ngajar biasanya malam Selasa, ya, dan malam Rabu, kemudian Selasa pagi, malam Sabtu dan malam Ahad, kemudian juga paginya Selasa, ya. Ya, di luar itu hubungan saya dengan santri sangat baik. Ya, sebagaimana hubungan orang tua dengan anak, mungkin hubungan saya dengan kawan, gitu ya. Yang itu tidak ada hubungan di lingkungan tinggi seperti itu. Di samping itu kalau kita cermati relasi antara kiai dan santri, bahwa kiai itu adalah hubungan yang sangat saling melengkapi, ya, antara kiai dan santri saling melengkapi. Kalaulah kita upamakan bahwa kiai adalah sebagai pondamennya, ya, bangunan itu dasarnya. Tetapi kalau santri merupakan bangunannya itu sendiri, ya mungkin ada bangunan tanpa pondamennya. Jadi kiai memberikan ilmu-ilmu dasar yang kelak bisa dikembangkan oleh santrinya. Seperti saya dulu kan, saya kan hanya mondok 2 tahun di sini. Setelah itu saya kembangkan sendiri, saya cari buku sendiri, belajar mungkin ke yang lain yang lebih senior. Ya ini ya bisa jadi doktor, bisa jadi profesor, gitu kan. Jadi kiai itu merupakan dan tapi ilmu yang saya kembangkan tidak lepas dari apa yang ada di pesantren. Jadi itulah makanya pentingnya kita belajar di pesantren ini. Jadi Anda terutama yang nantinya akan melanjutkan KIN ke UIN atau ke perguruan tinggi yang lain, di sini sangat penting dan sangat dasar sekali. Masalah akhlak, masalah tauhid diperhatikan sekali, dan ini merupakan dasar untuk kehidupan kita kelak. Jadi di pesantren itu ada transformasi keilmuan. Guru mentransferkan keilmuannya kepada santri. Nah, mungkin nanti ada guru yang ahlinya balaghah, maka ditransferkan balaghahnya itu. Ada guru yang ahlinya atau ajengan, ustaz yang ahli dalam tauhid, ilmunya jadi transferkan kepada santrinya. Ada yang ahli dalam usul fiqh, transferkan ke ilmu. Jadi sehingga santri itu bisa mencerna beribu-ribu atau beratus-ratus, berpuluh-puluh ilmu yang kita diperoleh di pesantren ini. Ya. Nah ini perumpamaannya ya, perumpamaannya dalam transportasi keilmuan itu seperti botol. Nah ya, botol itu kalau diisi air mineral apa saja mereknya ya. Kalau yang kecil yang ini seperti harganya berapa yang segini ini? 2.000 ya, tidak bermerek kan? Nah 3.000 ya, sekitar 2.000 atau 3.000. Ini ya. Tapi kalau botol ini diisi jus buah, harganya berapa jus buah? 5.000. Nah, goceng. Kemudian kalau diisi pamannya madu, berapa harganya? Ya, bisa 100.000 ya. Kalau ini diisi oleh minyak angin oleh parfum, berapa nih? Nah, ratusan ribu ya. Tapi kalau botol ini diisi air comberan, air kali, ada harganya enggak? Nah, demikian pula Anda ini. Jadi kalau Anda ini diisi dengan berbagai ilmu pengetahuan di sini tentang akhlak, ya, tentang berbagai macam untuk bekal hidup, maka Anda nanti akan terpandang, akan menjadi orang yang berguna di masyarakat ini, ya, berguna di masyarakat. Coba nanti ya, kalau Anda nanti sudah menyelesaikan di sini, kemudian Anda melanjutkan kuliah di mana, kemudian berkeluarga, kemudian Anda bergaul di masyarakat. Coba ilmu apa yang akan bisa dipakai di masyarakat? Ilmu di pesantren. Anda belajar geometri, belajar fisika, belajar apa ya? Di kampung itu nggak dipakai itu. Yang dipakai adalah ilmu pesantren.
Pokoknya nanti tiap malam Jumat ada pengajian. Ya siapa lagi? Bukan ahli geometri, ahli fisika, tapi Anda yang keluar dari pesantren ini. Nah itulah ibarat botol tadi ya. Kalau diisi itu dengan berbagai macam ilmu pengetahuan, maka akan berhasil dan akan berguna. Tapi kalau nanti Anda tidak masuk pesantren, diisinya oleh air comberan, maka pulang ke masyarakat akan menjadi sampah masyarakat. Nauzubillah. Nah ini perhatikan ya. Ini fungsinya kita di pesantren ini akan ditransfer keilmuan, berbagai macam keilmuan, sehingga nilai kualitas Anda itu akan berubah, ya drastis ya. Nah, saya diceritain oleh kawan-kawan ya yang ya sama-sama sudah tua, sudah kembali ke masyarakat. Dia kawan saya di pesantren dulu, tapi tidak benar-benar dalam mengajinya. Aduh, ulamanya kalau barulah ngaji benar. Akhirnya mah yang mama tahan orang kampung gitu ya. Sebetulnya kan saya itu pasti senang karena kalau biasa dari dulu di pesantren itu kalau sholat subuh itu mau kunut, biasa masalah kunut. Di kampung saya itu tidak ada kunut, tapi tidak ada yang bisa menjelaskan kenapa tidak kunut, dan saya pun tidak bisa menjelaskan kenapa harus kunut. Ya akhirnya ya ikut juga tidak kunut. Nah gitu kan. Jadi ini kalau kita benar-benar pesantren kata dia ya, mungkin saya bisa berikan penjelasan apa yang kenapa orang-orang NU itu biasa pakai kunut. Nah itu kan. Masalah nanti bisa menerima atau tidak ada masalah. Nanti bisa menjelaskan, tapi kita untuk menjelaskan tidak ada, karena memang dulu tidak serius waktu belajar. Ya, jadi ya begitu juga tadi ya masalah transfer keilmuan. Begitu juga dengan kita semua manusia yang membedakannya adalah karakter. Ilmu dan pemahaman yang benar akan membangun karakter manusia. Ya, selanjutnya ya tentang evaluasi diri sebelum bertindak. Ya perlu sekali kita dalam melaksanakan perbuatan atau apa-apa perlu ada evaluasi diri. Ini ada sebuah cerita ya, bukan cerita tapi memang kenyataan. Di suatu pesantren ada seorang lelaki yang berbeda paham dengan kiai. Ya. Kemudian dalam perbedaan paham itu sampai membentak-bentak kepada kiai itu, ya. Membentak kepada kiai itu dengan kata-kata yang kasar. Ya. Kemudian ada seorang santri mendengarkan, dan seorang santri juga sampai hati. Kenapa orang itu sampai membentak-bentak kiai saya? Ya, itu kemudian setelah laki-laki itu pergi, santrinya bertanya kepada kiainya, pada ajengannya, mengapa Pak Ajengan diam saja, tidak membalas makian lelaki itu? Sebagai seorang santri kan merasa tersinggung ya. Kalau boleh kan mau melawan, santri itu kan biasa seperti itu, membela kiainya. Tapi tidak mau berlebihan, karena kiainya pun atau ajengannya pun diam saja, tidak melawan lagi dengan makian-makian lagi. Nah menurut kata saat kemudian sang kiai sang ajengan berkata kepada murid, apakah jika seseorang, perhatikan ya, apakah jika seseorang memberimu sesuatu dan kamu tidak mau menerimanya, lantas menjadi milik siapakah pemberian itu? Jadi kalau ada orang yang beri apa saja ya kepada saya umpamanya, saya tidak mau menerimanya. Nah itu coba pemberian itu jadi dimiliki oleh saya yang dikasih atau tetap dimiliki oleh orang yang memberikannya? Masih dipegang oleh yang memberikannya. Nah, betul begitu dengan kata-kata sang kiai tadi ya. Jadi kalau ada sesuatu pemberian tidak diterima oleh orang yang diberi itu, maka pemberian itu kembali kepada atau dibawa oleh si pemberinya. Karena aku tidak mau menerima kata-kata itu, kata kiai itu ya, maka kata-kata itu akan kembali menjadi miliknya. Jadi sumpah serapahnya, bilang apa kata-kata yang tidak baik ya, maka kata-kata itu akan kembali kepada si orang yang memberinya. Dia harus menyimpannya sendiri. Dia tidak menyadari karena nanti dia harus menanggung akibatnya
di dunia ataupun di akhirat. Karena energi negatif yang muncul dari pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan akan membuahkan penderitaan itu. Kemudian lanjut Kiai, sama seperti orang yang ingin mengotori langit dengan meludahinya. Nah ini ya perumpamaan, meludahi langit. Coba ludah itu akan jatuh kemana? Mesti akan jatuh kepada orang yang mengeluarkan ludah itu. Nah demikian halnya jika di luar sana ada orang yang marah-marah kepadamu, umpamanya ya, biarkan saja karena mereka sedang membuang sampah hatinya. Mereka, jika engkau diam saja, maka sampah itu akan kembali kepada diri mereka sendiri. Jadi kalau umpamanya di jalan atau di pesantren, di kamar, ada yang kawan yang mengeluarkan kata-kata kotor, jangan diterima, biarkan saja. Kata-kata kotor itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Ya. Sampah kebencian, ya gitu ya. Jadi, tetapi kalau engkau tanggapi, jadi kalau ada kawan di kamar yang sumpah serapah menyebutkan nama-nama hewan itu ya, yang bunyinya yang macam-macam itu, dibalas lagi seperti itu, berarti ada menerima sampah itu di diri Anda. Nah itu ya. Jadi jangan sekali kalau ada yang sumpah serapah, menjelek-jelekan kamu, menghina kamu, jangan dihina lagi, karena kalau dihina lagi, maka kita akan menerima sampah itu. Nah, selanjutnya yang perlu diperhatikan, ya, coba kalau dicatat boleh ya. Jika engkau tak mungkin memberi, janganlah engkau mengambil. Jika engkau tak mungkin memberi, janganlah engkau mengambil. Jangan tamak lah gitu ya. Gak pernah memberi, tapi ininya beli. Nah, yang tamak gak boleh ya. Kalau gak bisa memberi, ya sudahlah. Kita jangan terlalu mengharapkan pemberian orang lain. Ya, jangan tamak. Jadi jangan sampai kita gak pernah ada oleh-oleh, ada adahir dari langkungul ya. Nah, sebaiknya kan dibagi lah dengan kawan-kawan. Tapi kalau nggak mau bagi, ya, malah disimpan sendiri. Nah kita jangan tamak, jangan mau mengharapkan pemberian dari orang lain. Jangan orang lain bawa makanan, ceklah saeutik. Nah jangan sekolah gitu ya. Ceklah dobian, cek mentala. Nah cak-cik itu tuh, daun ya nggak boleh ya. Kalau kita nggak pernah memberi. Jika engkau terlalu sulit untuk mengasihi, janganlah membenci. Jangan. Jadi jika engkau terlalu sulit untuk mengasihi, janganlah membenci. Ya. Jadi engkau pernah mengasihi, maunya ngambek-ngambek dari kamar nggak boleh. Dulu pengalaman saya, yang bukan di pesantren ini, waktu pesantren Tasik ya, ada kawan saya yang mendik, yang sangat mendik sekali ya. Kalau ada itu dimakan sendiri, masukkan ke tempat makan. Dulu tuh kan di kotak ya, kotak terbuat dari kayu nangka itu yang buat ya. Di dalam kotak itu bisa nyimpan baju. Kalau sekarang kan sini kan enak, ada juga makanan. Nah, konon ada kawan saya yang cengkit. Jadi kalau ada makanan dari kampung, ada itu masukkan ke kotak itu. Yang di kotak itu ada pakaian. Ketahuan oleh kawan-kawan semua di situ dapat makanan gak bagi-bagi. Akhirnya apa yang disampaikan oleh kawan-kawan? Kotaknya dikocok, kocok. Akhirnya ada beras, ada terasi, ada apa campur dengan pakaiannya. Nah itu kan, sewaktu dibuka dia gak marah karena tahu. Oh iya ya, akhirnya sadar. Nah jangan sampai terjadi seperti itu. Itu kejadian di pesantren zaman dulu, tapi bukan di sini. Di sini kan sudah pakai lemari ya. Zaman dulu saya tuh pakai kotak itu. Jika engkau tak dapat menghibur orang lain, janganlah membuat orang lain sedih. Nah, jika engkau tak dapat menghibur orang lain, jangan membuat sedih. Ada Kang Aceh ya? Yang panitia, ada Kang Aceh ya? Tadi saya pesan untuk hadiah. Masukin ke sini. Ya. Muhyiddin ya? Opat. Ya, tolong.
Ini ada hadiah, hadiahnya dari dari bagian pendidikan ya, dari pendidikan. Tapi hadiah ini akan saya sebagai kenangan. Kalau ada pulpen nanti saya tanda tangani. Yang mahal kan tanda tangan saya itu kan, tanda tangan profesor itu susah dicari ya. Nah, nanti ini untuk hadiah, nanti ada kuis. Jadi kalau ada yang mendengarkan kuis itu, nanti akan saya kasih hadiah. Hadiahnya ada buku ini ya, macam-macam. Ya, jangan, ya memang isinya juga bagus ya untuk ini, dan juga yang penting kenangannya. Nanti dipoto di sini sebagai santri yang teladan ya, yang benar-benar mendengarkan pengajian atau pengarahan. Ya nanti saja ya. Jadi tadi ya, jika engkau tak mungkin membeli, janganlah mengambil. Jika engkau terlalu sulit untuk ngasih, jangan kau membenci. Jika engkau tak dapat menghibur orang lain, jangan membuatnya sedih. Ada orang berita dari kampungnya itu orang tuanya meninggal atau sakit gitu kan. Hiburlah, kalau nggak bisa dihibur kan sudah jangan dipuas. Nah, atau kirimannya lambat, kadang-kadang kan transfernya mungkin orang tuanya sedang cari bekalnya ya yang cukup, belum sempat bisa dikirimkan, terlambat, ya jangan bisa sedih. Ya. Kemudian jika engkau tak bisa memuji, janganlah menghujat, janganlah membuli. Nah, ini yang sering terjadi dari anak-anak sekarang tuh, bully itu loh. Jadi ada beberapa santri yang keluar, yang itu ada katanya dibully oleh kawannya. Ini yang perlu diperhatikan, jangan ya. Santri suka itu nggak boleh ada bully. Jadi kalau guyon ya guyon biasa aja. Tapi guyon jangan sampai berlebihan, menghina, menyebutkan apa hal-hal yang bisa menyakiti orang lain, nggak boleh itu ya, membuli itu. Itu melanggar aturan pesantren. Kalau terbukti ada yang membuli ya, itu bisa dihukum berat oleh pesantren, nggak boleh. Dan lagi adik-adik semuanya jangan cengeng, ya. Hanya dihelian saja pokoknya. Baju yang kotor dipakai wae teh, gitu. Curi bebeja ke kolotna. Aku saya pahami, begitu bukan dibully, itu namanya heuh biasa, ya. Jangan langsung membawa caper ya, cari perhatian, baper, bawa perasaan, jangan. Kalau begitu kamu tidak akan jadi orang pintar, tidak akan cerdas, tidak akan jadi pemimpin. Orang yang tengengan hanya diomongan gitu terus tengen, tidak akan bisa jadi pemimpin kelak. Jadi kalau kita ada niat menjadi pemimpin, jadi orang pintar, orang cerdas, harus tegar. Saya ngomongkan gitu ya, baju harus kotor, gitu kan? Baju tahu ya apa diganti-ganti, curi, ulah. Kita mah mau jadi pemimpin ya. Kayak godaan seperti itu mah harus tegar. Itu adalah godaan untuk maju kita ke depan. Jangan ya. Ini yang penting ya. Jika engkau tak dapat menghargai, janganlah menghina. Jika engkau tidak dapat menghargai, jangan menghina. Jadi kalau umpamanya mau datang dari kampung, mau pakaian bagus, ya, hargailah, halus sekali. Nah, itu saat itu ya, halus saja sudah menghargai, gitu kan. Jangan malah menghina, baju gitu, ditengok-tengok, orang boga. Kata-kata seperti itu terkadang muncul ya kalau di pergaulan pesantren. Ini relasi antara santri dengan santri ya. Kiai santri dan jika engkau tak suka bersahabat, janganlah kau bermusuhan. Jika engkau tak suka bersahabat, janganlah kau bermusuhan. Jadi ini apa yang saya sampaikan ini ya, perlu perhatikan. Apa yang saya sampaikan petua. Oh ini ya. Bentar. Ya, benar. Ya. Jadi tadi ya, jika engkau tak suka bersahabat, janganlah kau bermusuhan. Biasa kan di pesantren atau di asrama ada kesesuaian frekuensinya yang sama ya.
sehingga ya bersahabat dengan baik. Frekuensi yang sama itu umpamanya sama-sama dari Sodom, kan, sama-sama dari Sukaraja, sama-sama mensenangi apa gitu kan, itu kan frekuensi sama, biasanya kan akrab itu, nah, dekat ya. Nah, tapi kalau umpamanya dengan frekuensi yang berbeda, biasanya agak berjauhan, tapi jangan bermusuhan. Ya. Jadi ada kawan dekat, tapi jangan anggap lainnya musuh. Ya. Kemudian ini ya, kita tentang hubungan relasi kiai dan santri, saya akan sedikit bercerita di pesantren sana ya. Ada contoh tentang kearifan kiai mengatasi santri. Jadi di suatu pesantren di suatu daerah di Jawa itu ya, mempunyai santri yang cukup banyak, dan di atas santri itu ada yang bandel-bandel dan nakal-nakal. Nah, di mana-mana saya kira ya, mudah-mudahan di pesantren Sepadan nggak ada. Jadi ada pesantren yang bandel dan nakal. Kemudian kiainya itu meminta kepada rois pesantren, sudah tahu nggak rois pesantren di Sepadan siapa? Santri baru, oh belum perkenalan ya. Nah, nanti coba ya dikenalkan siapa rois pesantren ya. Kalau yang dulu kan Kang Amin, kalau sekarang Kang Fahri ya kalau nggak salah. Nah itu coba suatu saat saya mohon kepada kiai ya, supaya ada waktu untuk perkenalan dari Dewan Santri ya, supaya adik-adiknya yang tahu ya. Nah di pesantren itu kiai itu meminta kepada rois santri pesantren untuk mencatat anak-anak yang nakal. Nah, jadi pakai tahapan-tahapan. Ada yang nakal sekali, ada yang cukup nakal, ada yang sedang-sedang saja, tapi nakal juga. Nah, dicatat. Rois pesantren kan tahu siapa yang santri yang sangat nakal, yang nakal dan nakalnya sedang-sedang. Nah, itu ya. Kemudian setelah itu dicatat. Setelah seminggu 2 minggu, setelah dicatat itu kok kiai itu nggak ada tindakan apa-apa. Yang bandel itu tambahnya bandel gitu kan, nggak ada ininya. Akhirnya si rois pesantren itu tanya kepada kiai, kiai, maaf, kemarin kan 3 minggu yang lalu saya diminta untuk mencatat orang anak santri yang nakal. Saya sudah serahkan kepada kiai, tapi kok sampai sekarang belum ada tindakan apa-apa. Yang nakal tetap nakal-nakal saja, tidak pernah ditakzir atau dikembalikan, dipulangkan. Nah, gitu kan? Terus pesantrennya protes lah gitu ya. Terus pesantrennya, bagaimana tanggapan sang kiai itu? Kata sang kiai itu, ya, siapa yang mau mengusir? Kata kiai itu ya. Siapa yang mau mengusir santri yang nakal? Ya, karena mereka yang nakal itu dipondokan, dimasukkan ke pesantren itu, dia tidak nakal. Kata kiai. Ya. Kalau di sini nakal terus diusir, ya tetap akan nakal, tambah nakal di kampungnya. Makanya dimasukkan ke pesantren. Nah. Kalau begitu kok kenapa kiai kok menyuruh saya menulis anak-anak nakal itu? Nah, dijawab oleh sang kiai, saya itu tiap malam kan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud itu saya baca itu anak-anak yang nakal itu supaya menjadi anak soleh, anak pintar dan berguna. Setiap sholat saya itu yang dilakukan oleh kiai. Saya kira kiai semua sama ya. Di sini juga seperti itu. Rahmat juga seperti itu. Saya, Pak Higi dan sebagainya seperti itu. Kalau ada laporan anak nakal, ya, itu setelah sholat itu mendoakan anak-anak supaya soleh. Nah, jadi kemudian si rois pesantren itu baru paham, oh kalau begitu apa yang saya catat itu memang sangat berguna. Karena Pak Kiai akan mendoakan anak-anak yang dicatat nakal itu ya, supaya menjadi anak yang soleh. Nah, cerita ini
Sebetulnya ini ceritakan oleh Gusmus ya. Gusmus itu Mustafa Bisri. Itu di Al-Azharnya kakak kelas saya. Beliau seangkatan dengan Gus Dur ya. Mulai tahun 70-an, 60 sampai 70 di sana. Kalau saya di Mesir tahun 79, tahun 78 sampai 82. Selesainya sama dengan Profesor Koisiham. Pak Koisiham pulangnya dokter, saya dapat LC, itu selesai sama. Nah, di sana ya saya juga bertemu ya. Ya, lalu pesan mahasiswanya kan terbatas. Nah ini diceritakan Gus Dur, Gusmus ya, yang bercerita seperti ini. Nah Gusmus ini suatu saat diundang di suatu pesantren di Jawa Tengah. Kemudian dia ceritakan tentang kejadian ini. Nah, ya, kemudian yang mendengarkan pada ketawa ya, dan mengangguk-angguk mengerti apa yang diceritakan itu. Tapi ada seorang kiai muda yang diam saja, nggak berucap apa-apa. Padahal kiai muda itu yang mengundang Gusmus gitu ya. Nah gitu kan. Setelah itu pada saat turun dari podium, kata Gusmus, kiai yang muda itu merangkul Gusmus ya, yang membisikkan sesuatu ke Gusmus. Katanya, Masya Allah, Alhamdulillah Gus, jenengan atau Anda tidak menyebutkan nama saya. Sayalah daftar ternakal kiai umat itu. Nah, jadi kan, jadi kiai muda yang mengundang Gusmus itu dulunya di pesantren itu adalah kiai yang ternakal. Tapi sekarang di Jawa Tengah dia punya santri yang ribuan. Nah, jadi kita jangan seudon ya kakak-kakak senior yang sekarang menjadi dewan santri, jangan terus udon kepada adik-adik yang nakal. Siapa tahu ada yang nakal itu nanti jadi pimpinan nasional, malah nanti bisa menertawakan kita yang kurang baik memperlakukannya. Ya kawan-kawan dulu waktu mahasiswa di Jogja ya, yang sekarang udah pensiun ya, ada jadi menteri, ada jadi DPR. Itu dulunya ya nakal-nakal tanda petik lah, demo-demo dan sebagainya. Tahu-tahu malah jadi pimpinan bangsa di sana. Nah gitu ya. Jadi ini adalah suatu hal yang